Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi bersama Bu Yani di pembelajaran hari ini. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran ke-1. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Ayo, di Indonesia ada berapa agama? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Iya, bagus, betul sekali, pinter ya anak-anak. Yuk kita lanjut membaca teks ya, yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Yuk bersama-sama kita baca. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat mereka sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Yuk, sekarang kita lanjut ke mencari gagasan pokok pada setiap paragraf ya. Nanti kalian tulis gagasan pokok pada setiap masing-masing paragraf di buku tulis kalian ya. Ayo semuanya, ada berapa paragraf? Iya, betul sekali, ada 3 paragraf. Yang dicari hanya gagasan pokoknya saja ya, gagasan pendukungnya tidak usah. Ya, setelah kalian membaca teks tersebut, mari kita bersama-sama menyimpulkan. Nah, menyimpulkan bacaan teks tersebut. Yang pertama adalah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda. Namun, tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, ya NKRI harga mati. Yang kedua, perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan.
Kemudian yang ketiga, sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Halo anak-anak, masih bersama Bu Yani? Apakah kalian masih bisa mendengar suara Bu Yani? Iya, suara Bu Yani kalian dengar melalui apa? Iya, betul sekali, melalui telinga kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengarkan berbagai suara, seperti suaranya Bu Yani, suara kicauan burung, suara alat-alat musik, suara televisi, suara air mengalir, masih banyak sekali ya. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengar? Apakah kalian tahu? Nah, nanti akan kita pelajari. Nah, sebelum itu kita sebagai manusia mempunyai panca indera yang sangat lengkap. Di antaranya ada 1, indera pendengar yaitu telinga. 2, indera penglihat yaitu mata. 3, indera pembau yaitu hidung. 4, indera peraba yaitu kulit. Dan yang kelima adalah indera pengecap yaitu lidah. Oke anak-anak. Nah, sekarang Bu Yani akan menjelaskan tentang bagian-bagian telinga. Ya, bagian-bagian telinga kita. Bagian telinga ada 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di telinga luar ada daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga bagian tengah ada tulang telinga dan gendang telinga. Telinga bagian dalam ada rumah siput, saluran Eustachius, dan saraf ke otak. Untuk fungsi-fungsinya kita akan pelajari pada pembelajaran yang ketiga besok ya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara kerja telinga. Kita kok bisa mendengar suara yang dari luar, itu bagaimana caranya? Nah, cara kerja telinga kita adalah suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga, akibatnya gendang telinga kita bergetar. Getaran inilah lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar suara yang ada di luar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke diskusi. Ayo kita berdiskusi. Pahamilah teks yang ada pada halaman 83 yang berjudul Belajar dari Cerita. Setelah nanti kalian membaca teks tersebut, ya, jawablah 3 pertanyaan yang ada di halaman 84 dengan cara berdiskusi dengan orang tua yang ada di rumah. Nanti hasil diskusi kalian tulis di buku tulis, dijadikan satu dengan tugas tadi yang sebelumnya, yaitu yang mencari gagasan pokok. Ya, nanti difoto kemudian dikirim di classroom. Terima kasih.
Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya bersama Bu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.